Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vika Nurmelina dengan NIM 18010016151 dari UIN Wali Songo Semarang. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu pengertian dinamika kelompok, fungsi dinamika kelompok, penerapan dinamika kelompok. Yang pertama di sini yaitu tentang dinamika kelompok. Dinamika kelompok sendiri berasal dari dua kata, yaitu dinamika dan kelompok. Dinamika berarti interaksi atau interdependensi antara kelompok satu dengan yang lain secara timbal balik dan secara keseluruhan. Sedangkan kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan bersama. Yang selanjutnya yaitu tentang fungsi dinamika kelompok. Fungsi dinamika kelompok antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memudahkan segala pekerjaan. Yang kedua, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Yang selanjutnya yaitu penerapan dinamika kelompok. Dinamika kelompok sendiri dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti misalnya di sekolah, bidang ekonomi sosial, bidang politik, dan bimbingan. Jadi di sini kita sudah ada dua klien, yang mana dari kedua klien saya ini, dua orang ini memiliki permasalahan yang berbeda. Mungkin dari Mbak dulu mau menceritakan permasalahannya seperti apa pada saya? Iya Bu, jadi gini kan sekarang musim corona, sekolah sekarang tuh sudah di rumah. Jadi itu tugas tuh semakin hari itu semakin banyak. Sedangkan di rumah orang tua itu juga butuh bantuan dari kita. Kadang ibu saya itu sampai marah-marah. Kenapa kok nggak selesai sekolahnya? Kenapa kok nggak bantu ibu? Kenapa? Dan jadi saya itu juga ikut emosi. Saya jadi ya ikut marah-marah sama orang tua saya. Terus saya tuh akhir dari marah-marah saya rasa saya itu jadi gak enak. Terus jadi gini Bu, saya ingin tanya sama ibu bagaimana cara saya untuk memilih waktu dan bagaimana cara saya untuk mengendalikan emosi saya terutama terhadap orang tua saya. Baik, kalau menurut saya pribadi ya Mbak ya, terkait dengan apa yang sudah Mbak ceritakan kepada saya, bahwasanya permasalahannya di sini yaitu Mbak belum bisa mengendalikan emosi Mbak ketika marah-marah gitu ya Mbak ya. Jadi sebenarnya gini, ketika kita marah-marah atau emosi itu sebenarnya suatu hal yang wajar, tapi ketika emosi itu dilakukan secara berlebihan itu yang menjadi tidak baik gitu ya. Apalagi kita marah-marah atau emosi kepada kedua orang tua kita itu kan sungguh tidak baik, sungguh suatu hal yang tidak akan sebenarnya dilakukan, apalagi kalau kita yang masih muda kepada yang lebih sepuh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan emosi. Yang pertama yaitu kita juga harus tahu mana prioritas dan mana yang bukan. Kayak misalnya antara sekolah dan membantu orang tua, kalau kita lihat secara keseluruhan kan memang sama-sama penting, sama-sama semuanya prioritas gitu ya Mbak ya. Tetapi kita bisa memberikan pemahaman kepada orang tua dulu, kita bisa memberikan pemahaman kepada ibu terutama. Kita ngasih tahu secara perlahan-lahan. Misalnya kita bilang kayak gini, Bu sebentar ya, saya menyelesaikan tugas sekolah saya dulu, tugas kuliah saya dulu. Nanti kalau sudah selesai tugas saya akan membantu membereskan kerjaan rumah seperti apa yang ibu mau gitu ya. Lanjut yang kedua yaitu dengan menggunakan multitasking, yaitu melakukan pekerjaan dua hal secara bersamaan. Misal contohnya kayak gini, misal saya punya adik dan saya juga harus olahraga gitu ya. Jadi saya bisa menjaga adik saya, ngomong adik saya dengan disambi olahraga gitu ya. Yang selanjutnya yaitu menghindari distraksi. Misal kayak kita tuh udah pengen ngambil buku, udah pengen ngerjain, tetapi ujung-ujungnya setelah kita buka buku, kita pegang HP mau searching di Google gitu ya dari jawaban, ujung-ujungnya malah ke TikTok. Itu sebenarnya yang membuat kita tuh memperlambat, kayak sebenarnya kita nggak kembali ke tujuan awal, malah kita jatuhnya itu melihat TikTok gitu loh, melihat ke Instagram, melihat ke Shopee gitu. Jatuhnya itu kalau nanti nggak jadi mengerjakan tugas yang jadi pemikiran kita awal gitu. Bisa dibantu? Bisa. Tidak tidur terlalu malam gitu, karena efek dari tidur malam itu sebenarnya juga nggak bagus ya. Jatuhnya kita jadi nggak bisa bangun pagi gitu ya. Kayak misalnya kalau kita bangun pagi kan orang tua suka marah-marah ya, suka menolongkan kita, suka mudah-mudah pintu, apalagi kalau saya ya yang harus kuliah gitu ya kan, itu membuat orang tua itu makin jengkel sama kita, makin dekat sama kita gitu ya. Jadi sebenarnya orang tua itu simpel ya, ketika kita itu bisa disiplin, ketika kita itu bisa meringankan sedikit dan mereka sudah sangat berterima kasih, sudah sangat senang kepada kita.
Oh ya, bisa diterima. Mungkin silakan Mbak Ira, ada yang mau diceritakan? Kalau aku cenderung ke males sih ya Bu. Apalagi ini kan puasa. Terus kalau puasa itu pastinya lemes, dan kalau lemes itu pasti males. Ini hampir-hampir mirip ya sama dari Mbak Hanif ya. Sebenarnya di sini kan kalau kita memiliki sifat malas itu kan suatu hal yang wajar ya. Tapi sebenarnya bagaimana cara kita ini bisa sedikit menetralisir rasa malas tersebut itu ya. Jadi kalau menurut Ibu sendiri nih ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menetralisir rasa malas. Lakukan olahraga, melakukan hobi yang Mbak Ira sukai, terus istirahat yang cukup. Terus habis itu mungkin bisa dilakukan melakukan meditasi, melakukan aktivitas fisik yang ya menurut Mbak Ira itu sesuatu hal yang positif. Latihan fisik di sini bukan yang berat-berat kayak TNI atau ABRI gitu ya, tapi lebih kayak ringan aja gitu ya. Jadi mungkin Ya. mungkin ada dari Mbak Ira atau dari Mbak Hanif yang bisa menerangkan pada Ibu. Sudah cukup, enggak ada sih. Sudah cukup ya. Berarti ini kita cukupkan langsung sampai di sini ya. Iya. Oke, baik. Dari awal sampai konseling kita berakhir, minta maaf kalau mungkin ada kata-kata itu yang tidak berkenan di Mbak Hanif atau di Mbak Ira, yang mengucapkan maaf ya. Iya. Barangkali Mbak Hanif atau Mbak Ira ada alternatif lain? Ada. Berhubung karena Mbak Hanif dan Mbak Ira ada